Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Enas 20 Channel. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut ghibah atau membicarakan orang lain dalam Al-Quran sebagai perbuatan makan bangkai sesama muslim. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Karena itu para ulama memahami kezaliman ghibah akan berlanjut di akhirat, di mana orang yang dighibah akan diberi pahala dari orang yang menghibahnya, sehingga ghibah mengurangi pahala seseorang. Sebaliknya, orang yang dighibah akan semakin bertambah pahalanya. Sahabat muslim semua, jika kita dighibah, harusnya kita tenang dan tidak perlu marah, karena ada beberapa alasan. Yang pertama, mendapat pahala tanpa beramal. Kita mendapat pahala di hari kiamat dari orang yang menggibahi kita. Yang kedua, kekurangan membuat kita dibicarakan, apalagi jika kita punya kelebihan. Yang ketiga, akan mengurangi dosa. Jika pahala penggibah habis, maka dosa kita diberikan padanya. Ghibah hanya kata-kata saja, bukan pedang dan bukan pula sebuah pengaruh. Tak akan berpengaruh pada baik buruk kondisi kita. Jadi tetaplah beramal dan menjadi diri sendiri. Yang kelima, sebenarnya penggibah lebih sengsara, jadi tenang saja. Rasa hasad membuat penggibah menghabiskan waktunya memikirkan kita. Bisa jadi tidurnya tidak nyenyak, dada semakin sesak setiap mendengar kesuksesan kita. Sahabat Enas 20 Channel, dalam sebuah kisah yang menggetarkan hati, seorang pemuda kota harus menghadapi konsekuensi tragis dari tindakan ghibah dan adu domba yang dilakukan oleh saudarinya. Dikisahkan ada seorang pemuda penduduk kota yang memiliki saudari perempuan yang tidak tinggal bersamanya. Saudari perempuannya ini tinggal bersama ibunya di salah satu sudut kota. Pemuda itu memiliki urusan lain hingga memaksa dirinya tidak tinggal bersama keluarganya. Suatu hari saudari perempuannya ini mengadu kepada pemuda itu bahwa dirinya sedang sakit parah. Mengetahui saudarinya sedang berada dalam kondisi yang tidak baik, pemuda itu bergegas pulang untuk menjenguknya. Namun naas, saudari pemuda itu meninggal tak lama kemudian. Pemuda itu merasa bersalah. Ia merasa tidak mampu melindungi keluarganya. Ia merasa bertanggung jawab untuk menebus segala kesalahannya sebagai lelaki. Merasa bersalah dan bertanggung jawab sebagai seorang lelaki, pemuda itu dengan penuh cinta dan kepedulian mengikuti semua prosesi pemakaman jenazah saudaranya. Dia bahkan turun ke liang lahat untuk mengistirahatkan saudarinya dengan penghormatan yang tinggi. Selesai prosesi pemakaman, ia kembali ke rumah bersama sanak saudara dan ibunya. Selang beberapa saat, ia merasa dompetnya tidak ada di tangannya. Ternyata dompetnya jatuh di liang lahat dan kemudian terkubur di makam saudarinya. Ia kemudian meminta seorang sahabatnya untuk menemaninya menggali ulang kuburan saudarinya. Keduanya pergi ke pemakaman dan mulai menggali dengan hati-hati, sambil memperhatikan setiap cangkul tanah yang mungkin mengandung dompet yang ia maksud. Selain itu, dompetnya akhirnya ditemukan setelah proses penggalian mendekati jenazah. Pemuda itu meminta sahabatnya untuk menyingkir darinya untuk melihat keadaan jenazah saudarinya. "Menyingkirlah sebentar dari situ, aku ingin melihat keadaan saudariku," ujar pemuda itu kepada sahabatnya. Segera setelah itu sahabatnya keluar dari liang lahat dan memakluminya. Sebagai anggota keluarga jenazah, pasti ia ingin memastikan bahwa keadaan saudarinya baik-baik saja dalam lubang peristirahatan. Mungkin juga ada dua patah kata yang ingin dia katakan kepada saudarinya. Selain itu, privasi keluarga harus dihargai. Namun apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan pemuda itu. Api tiba-tiba muncul dari liang lahat dan tampak siap untuk melahap jenazah saudarinya. Pemuda itu segera keluar dari liang lahat dan menyuruh sahabatnya menutup kuburan dengan cepat. Beruntungnya sahabatnya tidak melihat kejadian itu. Dengan hati yang berat dan penuh kebingungan, pemuda itu kembali ke rumah dan bertanya kepada ibunya tentang kehidupan saudarinya. "Wahai ibu, ceritakanlah kepadaku bagaimana saudari perempuanku menjalani kehidupan di dunia." Ibunya merasa aneh dengan pertanyaan yang diajukan putranya itu. Setelah itu, sang ibu menanyakan alasan mengapa dia bertanya. Pemuda itu pun akhirnya menceritakan kejadian di pemakaman saudarinya. Namun anehnya, ibunya tidak merasa terkejut, malah pandangannya menerawang jauh saat bercerita. "Saudarimu biasa mendatangi pintu rumah tetangga. Setelah itu, ia menempelkan telinganya di daun pintu untuk mencuri dengar apa yang terjadi di rumah tetangganya. Ketika ia tahu tentang apa yang terjadi, ia langsung memberitahu orang lain, berlaku ghibah, dan bahkan mengadu domba tetangganya. Setelah mendengar apa yang diceritakan ibunya,
Pemuda itu pun sadar bahwa itulah yang menyebabkan saudarinya diazab di kubur. Imam Ghazali mengakhiri kisah ini dengan pelajaran berharga bahwa kita harus menjauhi perilaku adu domba dan ghibah jika ingin terhindar dari azab kubur yang pedih. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga lidah dan perilaku kita agar selalu positif dan bermanfaat. Kisah tersebut termaktub dalam kitab Mukasyafatul Qulub Al-Muqarrib ila Hadrati Alamil Ghuyub fi Ilmi Tasawuf halaman 71. Mari kita simak sejenak tausiah dari Ustaz Nayu Ghibah berikut ini. Ustadz, saya mau bertanya, di depan rumah saya ada tetangga yang berjualan di warung. Tapi di warung itu dijadikan tempat untuk bergosip, bergunjing, dan mereka yang berkumpul di warung itu suka iri-irian ke keluarga saya dan suka ngomongi keluarga saya. Apakah saya dan keluarga dosa apabila menjauhi tetangga seperti itu? Teman-teman sekalian, gini. Ingat, keburukan jangan dibalas dengan yang buruk lagi. Kebaikan balas dengan yang baik, keburukan balas dengan yang baik. Maka lihat cara melihatnya, jangan pakai selalu dengan akal. Lihat sini. Jika ada seseorang yang berbuat zalim kepada Anda, maka kaidahnya langsung mengatakan, lihat sini, kebaikan orang itu pindah kepada Anda. Kalau dia nggak punya kebaikan, nggak punya pahala, maka keburukan Anda ditransfer kepada dia. Itu rumusnya di hadis Muslim. Misal, kasusnya tadi, di depan rumah Anda, itu ada warung, tempatnya digunakan sebagai gosip. Yang digosipkan adalah Anda. Maka saat Anda digosipkan itu dosa-dosa dia, teman-teman sekalian, bertambah. Pahala dia dipindahkan kepada Anda, pahala Anda kemudian bertahan nambah banyak. Kalau dia nggak punya pahala lagi, dosa Anda ditarik sama dia. Nah, yang kedua, ini masih di dunia. Yang kedua, setiap dibicarakan, baru namanya disebutkan, itu langsung pindah pahalanya. Dosa orang itu ditarik. Kalau sudah disebutkan keburukan-keburukannya, maka keburukan itu akan dibuat oleh Allah, jasad orang yang dibicarakan dalam bentuk bangkai. Misal, saya dibicarakan oleh Anda. Setelah pulang dibicarakan, Ustaz Adi itu ya, begini. Misal ya. Nah itu saat Anda bicarakan, baru disebutkan namanya, pahala Anda pindah kepada saya. Kalau Anda sebutkan hal yang buruk tentang saya, maka akan dibentuk oleh Allah jasad saya dalam bentuk bangkai. Di akhirat nanti kalau Anda tidak tobat tentang dosa itu, maka siksaan pertama di akhirat Anda akan diminta memakan bangkai itu. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-49, dalilnya Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Awas hati-hati. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling bergosip, jangan saling, awas hati-hati, menggunjingkan orang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa mau nanti saya sediakan mait saudara yang dibincangkan itu, yang digunjingkan itu, pada hari kiamat saya minta makan oleh Anda sedangkan Anda tidak menyukainya. Jelas ya? Maka kalau mau gosip, pikir-pikir dulu. Kalau Anda digosipkan oleh orang lain, dan Anda tahu tentang itu, teman-teman sekalian, maka apa yang harus Anda lakukan pertama kali? Pertama, mendoakan orang itu. Supaya Allah bimbing dia, agar menghindari perbuatan buruk yang serupa. Doanya panjatkan di waktu-waktu mustajab dalam tahajud. Sebut namanya. Jangan minta diteruskan. Ya Allah terima kasih engkau kirimkan pahala kepada saya lewat orang-orang yang gosip itu. Biarin aja ya Allah, terusan aja mereka gosip. Ya Allah, tambahkan pahalanya ke saya, kurangi dosa-dosa saya ya Allah, biar diambil oleh mereka. Terus begitu lewat di depan mereka, dikasih tahu lagi, terima kasih ya gosipin saya kemarin, dosa saya udah diambil sama kalian. Nambah dosa. Terus bikin status setelah itu, alhamdulillah Allah tambahkan dosa bagi saya, karena digosipkan oleh orang-orang dekat warung itu. Tunjuk lagi. Balik lagi pahalanya pada orang itu. Di malam-malam, tahajud, Anda berdoa, minta pada Allah, ya Allah, dia tetangga saya, ya Allah dia teman saya, kami saling melihat, kami saling bertetangga, jangan pisahkan kami di surga ya Allah. Ya Allah ampuni dosa mereka ya Allah, bimbing mereka supaya tidak memperlakukan dengan buruk, bimbing mereka supaya tidak berbicara dengan buruk. Berdoa, besoknya orang-orang menggosip itu perlakukan dengan baik. Anda kunjungi rumahnya, Anda antarkan buah-buahan, Anda antarkan makanan. Assalamualaikum Pak, ini qadar Allah, ada makanan, ada buah-buahan baru beli, baru datang. Silahkan barangkali kita bisa menikmati sama-sama.